Selamat berjumpa kembali para pengunjung. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cara pemasangan dua buah lampu hidup bergantian dengan menggunakan PLC Zelio atau Smart Relay Zelio. Proyek ini meliputi 5 tahapan. Tahapan pertama, saya akan membuat sebuah program berupa rangkaian dua lampu hidup bergantian yang dikendalikan dengan sebuah tombol stop dan dua buah tombol start dengan menggunakan aplikasi Zelio Soft 2. Dan pada tahapan kedua, saya akan menjelaskan cara pemasangan input dan output pada trainer yang menggunakan sebuah PLC Zelio atau Smart Relay Zelio. Dan pada tahapan ketiga saya akan menjelaskan cara mentransfer data program dari PC ke modul atau PLC. Dan pada tahapan keempat saya akan menjelaskan cara mengaktifkan program yang telah ditransfer dari PC ke modul atau PLC. Serta pada tahapan kelima, saya akan mensimulasikan cara mengoperasikan program tersebut. Untuk tahapan pertama, terlebih dahulu saya akan membuka aplikasi Zelio Soft 2 yang ada di layar komputer, dengan mengkliknya 2 kali. Kemudian saya akan mengklik Create New Program. Kemudian saya akan memilih dan mengklik kode referensi PLC Zelio atau Smart Relay Zelio yang digunakan. Ini dia, nomor kode referensinya SR3B101FU. Karena itu saya harus memilih dan mengkliknya di sini. Kemudian klik tombol Next. Klik lagi tombol Next. Untuk memilih bahasa program, klik Ladder. Klik lagi tombol Next. Sekarang halaman kerja sudah terbuka. Sorot Discrete Input. Klik I1. Seret dan tempatkan pada baris 001, kolom 001. Klik kanan tombol I1. Pilih dan klik Normally Close. I1 ini berfungsi sebagai tombol stop. Sorot kembali Discrete Input. Klik I2. Seret dan tempatkan pada baris 001 kolom 002. I2 ini berfungsi sebagai tombol Start 1. Kemudian sorot Discrete Output. Pilih dan klik tanda kurung kiri. Seret dan tempatkan pada baris 001 kolom coil. Dan ini berfungsi sebagai lampu 1. Kemudian hubungkan dari kiri ke kanan dengan mengklik kolom 3, kolom 4 dan kolom 5. Kemudian sorot lagi Discrete Output. Pilih dan klik key 1. Seret dan tempatkan pada baris 002 kolom 002. Key 1 ini berfungsi sebagai pengunci dari lampu 1. Klik 2 kali I1. Ketikan stop di sini. Centang di sini. Klik OK. Klik 2 kali I2. Ketikan Start 1 di sini. Centang di sini. Klik OK. Klik 2 kali di sini. Klik Commands. Ketikan lampu 1 di sini. Centang di sini. Klik OK. Sorot Discrete Input. Klik I1. Seret dan tempatkan pada baris 003 kolom 001. Klik kanan tombol I1. Pilih dan klik Normally Close. I1 ini berfungsi sebagai tombol stop, sama dengan yang di atas. Sorot kembali Discrete Input. Klik I3.
Seret dan tempatkan pada baris 003, kolom 002. I3 ini berfungsi sebagai tombol Start 2. Kemudian sorot lagi discrete output. Pilih dan klik tanda kurung kiri untuk key 2. Seret dan tempatkan pada baris 003 kolom coil. Kemudian hubungkan dari kiri ke kanan dengan mengklik kolom 3, kolom 4 dan kolom 5. Kemudian sorot lagi discrete output. Pilih dan klik key 2. Seret dan tempatkan pada baris 004, kolom 002. Key 2 ini berfungsi sebagai pengunci dari lampu 2. Klik 2 kali I3. Ketikkan Start 2 di sini. Centang di sini. Klik OK. Klik 2 kali di sini. Klik Commands. Ketikkan lampu 2 di sini. Centang di sini. Klik OK. Kemudian sorot lagi discrete output. Pilih dan klik key 2. Seret dan tempatkan pada baris 001, kolom 003. Kemudian klik kanan key 2. Pilih dan klik normally close. Key 2 ini berfungsi sebagai pengunci dari lampu 2. Kemudian sorot lagi discrete output. Pilih dan klik key 1. Seret dan tempatkan pada baris 003, kolom 003. Kemudian klik kanan key 1. Pilih dan klik normally close. Key 1 ini berfungsi sebagai pengunci dari lampu 1. Sekarang rangkaian dari program sudah selesai. Sekarang rangkaian akan disimulasikan. Klik tombol S untuk simulasi. Klik Run untuk jalan. Sekarang rangkaian sudah aktif. Double-klik tombol I2 sebagai Start 1. Sekarang lampu 1 sudah menyala. Double-klik tombol I1 maka lampu 1 akan mati. Double-klik tombol I3 sebagai Start 2. Sekarang lampu 2 sudah menyala. Double-klik tombol I1 maka lampu 2 akan mati. Bisa juga menghidupkan lampu 1 dengan double-klik tombol I2 pada rangkaian. Sekarang lampu 1 sudah hidup kembali. Untuk mematikan lampu 1, double-klik I1 pada rangkaian. Dan lampu 1 sudah mati kembali. Bisa juga menghidupkan lampu 2 dengan double-klik tombol I3 pada rangkaian. Sekarang lampu 2 sudah hidup kembali. Untuk mematikan lampu 2, double-klik I1 pada rangkaian. Dan lampu 2 sudah mati kembali. Kemudian klik Stop di sini. Kemudian klik tombol Edit. Dengan demikian rangkaian programnya sudah selesai. Dan berlanjut dengan tahapan kedua. Pada tahapan kedua saya akan menjelaskan cara membuat trainer untuk program tersebut. Menyiapkan sebuah PLC Zelio atau Smart Relay Zelio dengan kode referensi SR3B101FU. Dan satu keping triplek mika warna putih sebagai tempat pemasangan komponen lainnya. 2 buah MCB 1 fasa. 1 buah stop kontak untuk power supply tenaga listrik AC. Kemudian memasang 8 buah terminal untuk input PLC.
Dan memasang 8 terminal untuk output PLC. Sekarang memasang kabel untuk terminal input PLC. Dan memasang kabel untuk output PLC. Sekarang memasang 3 buah tombol untuk input PLC, yaitu tombol S1 sebagai tombol I1 dan tombol S2 sebagai tombol I2 serta tombol S3 sebagai tombol I3. Dan memasang 2 buah lampu untuk output PLC. Di mana S1 sebagai I1, harus berupa tombol normally open, walaupun sebenarnya dalam program berupa tombol normally close. Sekarang memasang kabel fasa untuk S1, S2 dan S3. Dari S1 diteruskan ke input I1 secara seri. Dan dari S2 diteruskan secara seri ke input I2. Serta dari S3 diteruskan secara seri ke input I3. Hanya I1, I2 dan I3 saja yang dipakai, sedangkan I4, I5 dan I6 tidak dipakai, biarkan saja kosong. Sekarang memasang kabel fasa dari Q11 menuju Q21. Sekarang memasang kabel fasa dari Q12 menuju terminal fasa lampu 1. Sekarang memasang kabel fasa dari Q22 menuju terminal fasa lampu 2. Sekarang memasang kabel netral pada terminal netral lampu 1 dan terminal netral lampu 2. Sekarang memasang kabel fasa dari stop kontak menuju MCB1 dan dari MCB1 diteruskan ke terminal L pada input PLC. Sekarang memasang kabel netral dari stop kontak menuju terminal N pada input PLC. Sekarang memasang kabel fasa dari stop kontak menuju MCB2 dan dari MCB2 diteruskan ke terminal Q11 pada output PLC. Sekarang memasang kabel netral dari stop kontak menuju terminal netral lampu. Dari program ini yang dihubungkan secara manual pada PLC hanyalah input dan output program, berupa tombol I1, tombol I2, tombol I3, dan berupa lampu Q1 dan Q2. Sedangkan rangkaian lainnya sudah berada dalam program yang akan ditransfer dari PC ke modul atau dari komputer ke PLC. Dengan demikian, pembuatan trainer sudah selesai. Dan akan dilanjutkan ke tahapan ketiga. Tahapan ketiga yaitu mentransfer program dari PC ke modul atau dari komputer ke PLC. Pada tahapan ini dibutuhkan sebuah PC atau komputer, sebuah modul, sebuah kabel data Zelio, sebuah stop kontak sebagai power supply, sebuah MCB1 fasa untuk pengaman PLC. Dan ini terminal fasa. Dan ini terminal netral. Kedua terminal ini untuk memberi arus listrik ke modul atau PLC. Kemudian on-kan MCB untuk memberi arus ke modul atau PLC agar modul hidup. Buka program yang akan ditransfer dari PC ke modul atau PLC. Klik tombol transfer. Klik Communication Configuration. Pilih dan klik tombol segitiga pada kompot. Pilih dan klik COM4 USB. Klik OK. Sorot transfer program. Pilih dan klik PC ke modul. Sekarang transfer sedang berlangsung. Setelah itu muncul kotak dialog Write Options. Klik OK. Muncul lagi kotak dialog. Klik Yes. Proses transfer sedang berlangsung.
Transfer ke modul berhasil. Dengan demikian transfer data dari PC ke komputer sudah selesai. Tahapan berikutnya yaitu tahapan keempat untuk mengaktifkan atau menonaktifkan program yang sudah ada di modul atau PLC. On-kan atau tarik ke depan saklar MCB. Sekarang modul sudah menyala atau hidup. Stop kontak ini sebagai sumber arus ke modul atau PLC. Sekarang tekan tombol menu warna biru. Tekan tombol pilih ke bawah warna abu-abu. Klik Run untuk mengaktifkan. Klik tombol O ke warna biru. Sekarang program sudah aktif ditandai garis titik-titik yang berputar. Untuk menonaktifkan dapat dilakukan dengan cara yang sama tetapi pilih tombol stop bukan tombol run. Sampai di sini program sudah bisa dioperasikan pada trainer yang telah dibuat tadi. Pada tahapan kelima saya akan tampilkan pengoperasiannya dalam bentuk simulasi. Oke, saya akan simulasikan sekarang. Untuk menghidupkan lampu 1, klik tombol S2. Maka lampu 1 sudah hidup sekarang. Untuk mematikan lampu 1, klik tombol S1, maka lampu 1 akan mati. Untuk menghidupkan lampu 2, klik tombol S3. Maka lampu 2 sudah hidup sekarang. Untuk mematikan lampu 2, klik tombol S1, maka lampu 2 akan mati. Bila lampu 1 dihidupkan maka lampu 2 tidak bisa hidup. Bila lampu 2 yang hidup maka lampu 1 juga tidak bisa hidup. Hal itu karena adanya interlocking antara kedua lampu di dalam programnya. Tekan tombol S2 maka lampu 1 hidup. Tekan tombol S3, ternyata lampu 2 tidak bisa hidup. Tekan tombol S1 maka lampu 1 akan mati. Pada saat ini lampu 2 sudah bisa dihidupkan. Tekan tombol S3. Maka sekarang lampu 2 sudah bisa hidup kembali. Pada saat ini lampu 1 juga tidak bisa dihidupkan. Tekan tombol S2. Ternyata lampu 1 memang tidak bisa dihidupkan. Untuk mematikan lampu 2 tekan tombol S1 kembali. Sekarang lampu 2 sudah mati kembali. Demikian, para pengunjung sekalian program ini saya sajikan. Semoga dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan. Oke, sampai jumpa lagi pada kesempatan yang akan datang.